Ditonton sampai selesai ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada pagi hari ini di awal tahun 2023 kita melaksanakan meninggal karya dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya salam serta salam tercurah limpahkan kepada yang besar Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita di yaumil akhir bersama beliau. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima sosialisasi program baru, penyampaian program prokes, penyampaian program gizi, penyampaian program ausro, penyampaian program KIA, penyampaian program kelas ibu hamil, penyampaian metrik kegiatan BOK 2023, yang selanjutnya kebijakan internal, yang terakhir penggalangan komitmen di tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, marilah untuk membuka acara pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedang Al-Fatihah. Dengan untuk mengawali susunan acara pada pagi hari ini, untuk kiranya teman semuanya harap berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita dudukkan kepala sejenak biar acara nanti berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa alihi wa sahbihi syai'un min al-farah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Disampaikan banyak terima kasih. Pembicara saja yaitu sambutan oleh Kepala Puskesmas Seberungin Bapak Dr. Jo Agus, dipersilakan. Baiklah, nanti saya di akhir dari mohon nanti diikuti ya. Terus saya cuma pesan aja, undangannya sudah kita sampaikan kemarin ya, tolong nanti kalau hadir tepat waktu ya, karena hari ini kan banyak yang mau disampaikan ya. Karena waktunya sudah siang, kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pembicara selanjutnya yaitu acara panel mini lokakarya, yaitu sosialisasi program baru SHK, Sikda dan Posyandu Jiwa. Itu yang berkewajiban monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dokter dan Pak Agung untuk SMK saya izin menyampaikan terlebih dahulu karena kemarin Bu Ati juga tidak ikut sosialisasi. Jadi untuk SMK ini adalah screening hipotiroid untuk tahun 2023 ini. Kita akan melakukan screening hipotiroid kepada bayi baru lahir dengan usia 2-3 hari. Kalau menurut dari Dinas Kesehatan nanti dimulai pada bulan Februari, tapi kita masih menunggu untuk alatnya. Yang mengambil siapa? Untuk screening ini nanti yang mengambil adalah laboratnya, tenaga laborat. Tetapi untuk tenaga bidannya, mohon menyiapkan untuk untuk inform concern-nya. Jadi inform concern dulu nanti disiapkan, ada identitasnya juga. Setelah itu kita panggil timnya analis untuk untuk mengambil spesimennya. Spesimennya itu diambil di bagian tumit bayi, jadi video lateral ini, bisa kiri kanan itu mengambilnya. Bagi kemarin teman-teman yang belum ikut sosialisasi tentang SHK, untuk yang bidan sudah kami share di grup. Untuk teman-teman perawat nanti kalau butuh nanti kita share di. Oh iya, maaf sudah di grup puskesmas, saya lupa, saya kira di bonet Bu Dokter. Jadi itu yang SHK, jadi 2023 ini kita tambahan lagi untuk screening SHK pada bayi baru lahir usia 2-3 hari. 3 hari ya Bu Dokter ya. Jadi bayi setelah kita pulangkan nanti kembali lagi. Dari jumlah bayi kita dari 400 sekian itu nanti reagennya sepertinya hanya dapat separuhnya gitu. Jadi tapi untuk yang tidak lahir di puskesmas, kalau memang itu ada tanda-tanda kehipotiroid, monggo dilakukan screening di hari ketiga, jadi dikirim ke puskesmas. Mungkin dari itu untuk SHK dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau menyampaikan untuk kegiatan pembentukan Posyandu Jiwa 2023 yang didanai oleh Dinkes Kabupaten Bondowoso. Meminta dukungan untuk teman-teman perawat bidan desa beserta teman-teman yang di puskesmas untuk kelancaran Posyandu Jiwa, karena ini adalah kegiatan perdana di program Jiwa. Sasarannya itu di 6 desa 10 ODGJ. Jadi 6 desa itu mengirim ODGJ-nya masing-masing, ada yang 1 dan ada yang 2. Untuk nama-namanya nanti saya akan kasih tahu untuk ODGJ yang sudah mandiri dan pengobatan di RSU. Dan harapannya diadakan Posyandu Jiwa ini adalah mempermudah pasien dan keluarga untuk pengambilan obat atau hanya sekedar
konsultasi dengan dokter spesialis jiwa, karena di posyandu nanti akan dihadiri oleh dokter Dewi. Dan pembentukan posyandu jiwa ini dibutuhkan 10 kader dari 6 desa, 10 petugas dan 6 perawat, 1 dokter umum, 1 prokes, 1 gizi dan supir ambulan. Dan untuk transport yang didanai oleh dinas itu hanya ada transport untuk kader, sedangkan pasien ODGJ dan petugas perawat wilayah dan teman-teman yang lain hanya mendapat maknim saja dari Dinkes. Dan untuk pelaksanaannya itu sama dengan posyandu biasa, seperti posyandu lansia dan posyandu balita. Ada 5 meja. Meja 1 itu pendaftaran untuk mengukur tinggi badan, berat badan. Dan meja kedua itu diisi dokter umum dan dokter Dewi untuk anamnesa dan pemberian obat. Meja 3 PJ jiwa dan perawat desa untuk asuhan keperawatannya. Dan meja 4 dan 5 diisi oleh kader untuk mengajari keterampilan yang pasien bisa, seperti membuat keset, kipas, dan kemudian pokoknya yang ODGJ-nya suka apa nanti difasilitasi. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Posnya karena masih percobaan, nanti masih dibicarakan dengan teman-teman perawat wilayah lainnya enaknya di mana, nyari tempat yang sekiranya bisa terjangkau. Ini belum ada sosialisasi dari dinas, dokter. Jadi belum bisa pastikan kapan bisanya. Enggak. Enggak. Minta tolong juga untuk teman perawat desa nanti bisa konfirmasi ke kepala desa masing-masing. Mungkin ada yang bisa nganter, biar ambulannya kan nanti jemputnya enggak semua desa. Mungkin ada kepala desa yang mampu untuk antar jemput ke pos pelayanan jiwanya. Sasarannya untuk posyandu jiwa itu pasien yang sudah mandiri dan pengobatan di rumah sakit jiwa, bukan pasien yang masih sakit, nanti resikonya besar ke kita. Apa tidak ada koordinasi sama Linsek, Mbak? Ada, Pak. Nanti dinas sendiri biasanya ke kecamatan. Seperti di Puskesmas Sukosari kemarin kan masih percobaan, jadi sosialisasinya langsung ke kecamatan. Ya, soalnya kan ini yang sumber limit belum diberitahu seperti apa. Cuma saya itu nanyanya ke Puskesmas Sukosari. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan hasil rapat saya dengan Dr. Faisal kemarin tentang SIDA dan antrian online. Itu SIDA adalah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya. Ini sama seperti Piker. Kalau Piker kan miliknya Kemenkes, nah kalau SIDA ini miliknya Bondowoso. Jadi untuk selanjutnya kita nyentrinya bukan pakai Piker lagi, tapi pakai SIDA. Jadi
kalau di Sigda itu kita bisa melihat tren jumlah kunjungan sama 10 penyakit terbanyak. Jadi di depan tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa lihat untuk 10 penyakit terbanyak, trennya penyakit selama 1 bulan itu bisa dilihat di sini kunjungannya. Ini tampilan depannya kayak gini, kita bisa melihat angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan seterusnya. Komponen Sigda ada 3, yaitu pertama pelayanan, yang kedua laporan, yang ketiga pengaturan. Daftar penggunanya yaitu ada loket, semua poli masuk, laborat, klinik sanitasi, klinik gizi, klinik TB, imunisasi, admin, apotek, sama viewer. Viewer itu semua orang yang di puskesmas bisa lihat. Untuk loket puskesmas itu mendaftarkan pasien baru, mendaftarkan kunjungan pasien ke poli, menyesuaikan username dan password dengan piker. Untuk poli layanan, melihat daftar kunjungan pasien poli, memanggil antrian, mengentri hasil pemeriksaan, mengentri resep obat. Untuk apotek, melihat resep obat dari poli atau ruang, menyelesaikan data obat piker dan lewat option tambah atau scan barcode melalui petugas loket. Untuk yang sudah terdaftar di Sigda itu bisa menggunakan konsul box. Lalu untuk poli dan ruang, poli memanggil pasien sesuai dengan yang ada di daftar pasien. Untuk apotek dan rujukan, melayani pasien sesuai dengan data yang diisikan oleh poli atau ruang polinya. Alur pendaftaran sama seperti di piker. Menu pendaftarannya seperti itu. Ini nanti kita, kalau misalkan yang pasien sudah masuk Sigda, itu bisa langsung ketik di konsul box-nya. Kita barcode kisnya langsung muncul data-datanya, jadi langsung bisa diklik selanjutnya untuk pendaftaran. Untuk alur pelayanan petugas poli, tampilan antrian polinya seperti ini. Terus nanti display puskesmas, ini yang A1 poli umum yang sebelah sana itu nanti untuk menu manggil. Jadi kalau mau manggil ini nanti goyang-goyang. Jadi nanti keluar bunyi panggilan. Antrian nomor 1. Iya, antrian nomor 1 kayak gitu. Yang di bawah ini tampilan pengisian data pasien sama seperti di piker. Kalau misalkan di poli umum kita diagnosanya apa, terus obatnya apa kayak gitu. Ini tampilan di bridging piker. Kalau misalkan data per hari ini dari 1 minggu yang lalu, sumber wingin ini yang sudah di entry 228, sedangkan yang dilayani masih 0. Jadi kalau di pendaftaran kita sudah jalan, cuma di poli-polinya yang nggak jalan, dokter. Entry hari itu juga, dokter. Kalau besoknya di entry kan beda tanggal. Beda tanggal. Iya. Ada settingannya nggak? Kita memasukkan input untuk tanggal sekian itu nggak bisa? Nggak bisa, harus kayak gitu. Oke. Ya, jadi ini sebuah perubahan ya teman-teman ya. Jadi kita terutama yang ada di pelayanan ya. Jadi kita harus bersentuhan dengan komputer ya. Jadi semua pelayanan yang kita kerjakan hari itu kita entry hari itu juga. Awalnya mungkin akan terasa membebani, atau terasa nambah pekerjaan, atau terasa nambah ribet. Tapi kalau terbiasa, enggak, ya awalnya ribet. Tapi setelah itu enak. Kita butuh data sewaktu-waktu, data apa saja kita tinggal klik di situ muncul. Ya, jadi ini sebuah kemajuan. Jadi teman-teman jangan praktek, ya. Memang ya itu tadi kendala teknis seandainya terjadi itu bagaimana? Apakah kita akan diterima seandainya ini Pak data nggak masuk Pak? Iya Pak, karena 2 hari ingin listrik padam misalnya. Genset nggak cukup untuk menghidupkan semua komputer di pelayanan, itu genset nggak kuat. Apakah alasan-alasan seperti itu diterima atau bagaimana? Ya mulai yang dicoba. Nanti kalau ada kendala, segera lapor, ini saya tak konsultasi lagi. Tapi diterima dulu lah, sementara diterima dulu. Nanti kalau bloknya sudah bisa, asalkan KTP-nya sumber WG dia langsung ngisi sendiri. Bisa ya? Apa namanya?
cuma ya itu tadi bridgingnya itu harusnya bagian IT-nya di Bukes itu sama kita harus ketemu, ada bisa kalau begini harus begini ya. Nah, terus dilanjut dulu deh, Mas Adi. Teman-teman usah bingung karena SIGDA ini kan juga yang buat pemerintah Bondowoso mungkin untuk menunjukkan kualitas aplikasi kali. Jadi gini, kunjungan sehat tetap masukkan ke Miker. Karena saya tadi sudah buka-buka SIGDA, di sana nggak ada kunjungan sehat, jadi nggak akan terbaca. Silakan masuk di sana. Kalau yang biar kita SIGDA-nya tercapai, nanti kita coba ya di puskesmas. Di desa pakai Miker saja dulu. Kunjungan sehat, kunjungan sakit, pakai Miker saja dulu. Karena SIGDA ini kita ngejarnya itu antrian online-nya mungkin di sana di SIGDA lebih bagus daripada di Miker. Prolanis juga nggak ada di SIGDA, jadi saya tetap pakai Miker. Jadi jangan bingung, tadi ada tanya saya, Mbak, jadi pakai SIGDA, pakai Miker dulu. Kunjungan sehat, kunjungan sakit pakai Miker. Nanti SIGDA kita kejar yang di puskesmas. Nanti saya belajar sama BP, sama KIA, mungkin sama Gigi nih dokter. Sama belajar. Itu dia teman-teman, gak usah bingung yang desa deh. Jadi gini ya, antara Miker sama SIGDA itu beda. Kalau Miker itu lebih ke sistemnya BPJS, pelayanan BPJS. Sedangkan SIGDA ini itu menggantikan rekam medisnya kita. Jadi rekam medis paperless gitu. Jadi bukan menggantikan Mikernya, bukan. Memang sifatnya beda, Pak. Jadi kalau Miker itu ya hanya untuk yang BPJS saja. Sedangkan SIGDA ini yang pasien umum semuanya masuk ke situ. Kan gitu ya Pak Fitri ya. Jadi itu menggantikan rekam medisnya kita sebenarnya kalau ini berjalan. Ya, jadi kita tidak butuh map kertas-kertas lemari lagi. Pakai SIGDA ini data-data pasien kita, data-data penyakit pasien kita itu ada di situ. Jadi seperti yang tadi Mbak Fitri bilang, 10 penyakit terbesar itu langsung muncul. Kita nggak usah menunggu satu-satu lagi, sudah langsung muncul di situ. Jadi ini adalah penggantinya rekam medis, bukan penggantinya Miker. Miker itu hanyalah sistem pelayanan untuk pasien dari BPJS. Jadi bukan untuk dikomparasikan, bukan untuk menggantikan. Ini bukan substitusi, tapi beda. Tujuannya beda. Mungkin itu aja. Acara selanjutnya yaitu penyampaian program prokes BISPK dan jadwal kegiatan baru. Kesempatannya di sini yang pertama saya akan menyampaikan evaluasi BISPK yang sudah berjalan kemarin 1 tahun kemarin. Nah ini untuk status pendataan rumah tangga di tahun 2022 di setiap desanya Jago 392 yang sudah terinput, Sukorejo 1335, Sukasari Kidul 719, Sumberberingin 964. Ini untuk status pendataan rekapitulasi dari mulai yang dulu tahun 2018-19. Ini sekitar total sudah 8.800-an yang sudah terinput. Nah ini untuk indeks keluarga sehatnya di Sumberberingin masih banyak yang prasehat. Kemudian ini untuk IKS wilayahnya, untuk IKS puskesmas sendiri masih 0,19 atau masih di kategori kurang sehat. Untuk pedesanya hanya Sukorejo yang sudah di kuning atau prasehat, yang lainnya masih tidak sehat. Ini untuk rekap capaian 12 indikator. Ini saya ambil dari menggunakan Inarata untuk analisisnya. Untuk selanjutnya Ausad Maja dan Prosedur Maja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili Derna ya, karena Derna rapat mau menyampaikan untuk monitoring tablet tambah darah ke sekolah remaja putri. Jadi rencananya kan ini dalam 1 tahun ada 3 kali kunjungan monet
nanti timnya akan dibagi jadi 5 tim. Karena desanya 6, tetapi satu desa tidak punya sekolah SMP dan SMA. Beringin yang tidak ada ya. Timnya nanti 3 orang, yang 1 dari induk, yang 2 dari wilayah. Ya. Jadi tim yang dari induk nanti Bu Erna, Bu Rosa, Bu Usnul, Mbak Putri sama saya sendiri yang dari induk. Jadi satu desa nanti 1 tim gitu ya. Nah, nanti rollingannya mungkin tahun berikutnya, gitu aja biar enak dalam pelaporannya. Mungkin itu. Terus untuk pelaksanaannya sebetulnya harus koordinasi dengan pihak sekolah karena waktu monet itu harus ada demo minum tablet FE bersama. Tiap sekolah kan jadwalnya berbeda ya. Tapi Mbak Ena kesulitan untuk menentukan sekolah ini minum FE-nya akan seminggu sekali di hari apa gitu ya. Sekalian untuk menentukan nanti biar tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain. Nah ini akan dimulai bulan Februari, Maret dan September. Karena kalau dimulai setelah bulan Agustus siswa baru itu nanti kegiatannya banyak sekali. Karena nanti kalau screening ada pemeriksaan HB juga gitu ya. Kenapa? Di bulan Agustus. Pelaksanaan Februari, Maret sama September. Itu informasinya. Yang lain-lain nanti dari Bu Ena menyusul. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang promosi kesehatan di Puskesmas. Jadi nantinya di Puskesmas akan ada penyuluhan yang akan dilakukan di ruang tunggu dan rawat inap. Nah, untuk prosesnya sendiri yaitu kita melihat isu strategis kesehatan yang ada pada saat itu. Setelah itu baru kita memberikan penyuluhan. Untuk jadwal kegiatannya di bulan Januari di minggu ketiga dan minggu keempat. Di minggu ketiga dilaksanakan di ruang tunggu yaitu di depan kamar obat, dan minggu keempat di rawat inap. Untuk bulan Februari juga di bulan kedua di ruang tunggu dan di minggu ketiga di rawat inap. Untuk tema penyuluhannya kita menyesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan banyak, terima kasih. Mengejaga selanjutnya yaitu penyampaian program KIA P4K Poli SD DTK dan kelas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan BOK yang pertama adalah AMP Desa. Jadi kita akan mengadakan AMP Desa. Tiap desa setahun 1 kali, petugasnya 2 orang dari Puskesmas. Jadi nanti per desa 1 kali. Nanti AMP Desa dokter. Kalau ada kasus dokter. Oh, ada kasus. Mudah-mudahan tidak ada kasus. Terus yang kedua yaitu kegiatan P4K. P4K kita di sini kita lakukan 1 kali cuma, tapi nanti kegiatannya kita lakukan di tiap desa. Jadi 6 desa, tapi SPJ-nya 1 kali. Gitu. Sekalian untuk koordinasi desa ya, desa siaga. Terus yang ketiga yaitu kegiatan kelas ibu hamil kita adakan di bulan Mei. Di bulan Mei, jadi 1 desa 1 kali, 4 kali pertemuan. Terus yang keempat kegiatan jejaring Monet Pustu Pondeskes. Kegiatannya kita lakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Februari dan di bulan Juli kalau tidak salah. Jadi nanti bulan depan ini kita lakukan Monet
ke desa, Puskesdes, tim puskesmas, termasuk prokes, gizi, obat. Jadi nanti dikunjungi tanggal 19. Bagus ini kayaknya yang Februari ini nanya. Februari sama bulan Juli. Cuma itu kegiatan yang di KIA. Terus untuk kegiatan yang di puskesmas, rencananya kita akan mengadakan poli SIDTK, yaitu tempatnya di atas dokter. Cuma ini mungkin belum kita jadwalkan, cuma ada rencana di tahun ini sama kegiatan kelas ibu hamil. Yang dari KIA mungkin ada yang ditanyakan. Terus lanjut lagi untuk program poli KIA. Di sini kan tadi sudah disampaikan sama Bu Dokter bahwa pelayanan USG itu satu itu 0 sampai 12 minggu. Jadi mohon teman-teman untuk merujuknya kurang dari sama dengan 12 minggu. Ada pakai sama dengan dokter? Kurang dari 12 minggu. Karena di buku itu juga ada catatannya Bu Dokter, itu kurang dari 12 minggu. Kalau lebih dari 12 minggu sudah tidak masuk di K1. Jadi bisa rujuk kurang dari 12 minggu, iya. Terus kadang gini teman-teman merujuk itu di minggu ke-8. Minggu ke-8 tetap kita layani di pemeriksaan darah sama pelayanan dokter. Tapi untuk USG-nya kita kunjungan ulang lagi sekitar 2 sampai 3 minggu lagi. Bayi janin belum bisa terdeteksi untuk usia kehamilannya, untuk pengukuran usia kehamilan. Jadi pasien dianjurkan untuk balik lagi 2 sampai 3 minggu lagi. Tapi tetap kita layani di K1-nya. Kalau yang trimester 3 usahakan rujuknya 32 minggu. Di 32 minggu. Jadi kalau di 28 sama 29 kita kunjungan ulang lagi nanti. Ya. Mohon. Di atas 32 katanya dokter. Jangan pas 32, di atas. Lebih dari 32 minggu. Kurang dari 12 minggu dan lebih dari 32 minggu untuk trimester 1 dan trimester 3. Kalau ada indikasi di trimester 2 bisa juga untuk di USG atau nanti kita konsulkan ke DSOG-nya. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk mencatat selanjutnya itu kebijakan internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebijakan internal kita yang pernah kita sampaikan dulu, jadi nanti akan berubah di pemakaian seragam. Jadi seperti yang sudah menjadi surat edarannya, untuk seragam kita pada untuk nakes, bidan, perawat, dokter itu hari Senin sampai hari Rabu dirubah. Kalau awalnya Kamis sekarang menjadi hari Rabu. Itu adalah putih-putih, jilbab putih dengan sepatu hitam. Karena tulisan puskesmas dan nama puskesmas. Baik, gitu. Untuk hari Kamis sama hari Sabtu memakai baju batik. Untuk Kamis minggu kedua tetap pakai baju adat. Gitu. Untuk yang kopri, kalau menurut aturan itu sebenarnya semua perempuan itu jilbabnya masuk ke dalam semua, baik korporat atau enggak. Kalau kita lihat itu aturannya ya, tapi kan ya biarlah, yang penting sama aja lah, hitam kerja nggak apa-apa. Mungkin memakai bed lengkap. Terus ini kita akan ada satu hari tanpa cacat, namanya hari tanpa cacat. Kita pilih hari apa hari tanpa cacat itu? Senin. Oke ya. Hari tanpa cacat artinya pada hari Senin tidak boleh ada kesalahan dalam seragam. Dan untuk di peraturan internal semua petugas wajib mengikuti apel kecuali izin. Mohon itu tetap diterapkan.
mini lokakarya pun juga semua wajib sebenarnya. Tetapi untuk tahun 2023 yang kami SPJ-kan itu 45 betul. Jadi untuk yang non nakes itu memakai KPI hari Senin sampai Selasa, Rabu memakai putih hitam, Kamis sampai Sabtu memakai batik. Untuk seragam yang lain, untuk yang kebersihan sama subdiver apa, karena ini belum ada contoh yang betul juga yang dari dinas, apakah mungkin akan dapat dari dinas atau bagaimana, nanti mungkin menyesuaikan dulu aja, ya, pakai keke aja gitu ya, tidak apa-apa, nanti sambil kita pikirkan nanti di manajemen puskesmas akan memikirkan teman-teman yang bagian driver sama kebersihan. Itu nanti biar bisa kami pikirkan bagaimana nanti cara pemakaiannya. Mungkin itu aja. Tanda tangan apapun ke kampus mohon diserahkan dulu ke TU. Akan kita berikan para dulu kita lihat kalau sudah kita silakan nanti minta tanda tangan ke kampus. Terima kasih. Itu mungkin dari yang peraturan internal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggalangan komitmen saya serahkan Pak Agung untuk memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantar PJ, ya, jadi orangnya berganti atau ada yang pensiun, ya, atau ada yang kinerjanya menurun. Jadi orangnya tetap, tanggung jawab tetap, tapi kinerjanya menurun. Nah, di pergantian tahun inilah di sini kita perlu diadakan menggalang komitmen lagi. Yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas. Ya, jadi mana yang bagus kita pertahankan biar nggak loyo, karena seiring berjalannya tahun kita bosan dengan pekerjaan kita yang itu saja. Ya, biar nggak bosan kita refreshing, ya, kita tingkatkan. Mana yang kinerjanya menurun, ya kita perbaiki. Kendala-kendala di tahun sebelumnya apa kita perbaiki. Ini kanan. Pada saat kita menghadapi suatu organisasi di mana persen-persennya mengalami penurunan kualitas, ya sama seperti orang sakit gigi. Dari banyak gigi yang kita miliki ada satu gigi yang bermasalah. Gimana caranya supaya bisa sehat lagi? Ya kalau gigi bisa kita cabut, selesai. Nah, kita punya anggota, punya tim, kita nggak bisa main asal copot aja, kan gitu Pak Dokter ya? Pak Dokter nggak bisa main pecat aja, nggak bisa, ya kan? Jadi gimana caranya kita harus menghadapi organisasi itu yang mungkin kinerjanya menurun. Jadi kedisiplinannya menurun, komitmennya menurun, etos kerjanya menurun. Nah itu gimana? Beda dengan yang pensiun ya. Kalau pensiun itu kalau dikatakan tubuh itu fisiologis, tidak berfungsi secara fisiologis. Jadi memang sudah waktunya tidak difungsikan, bukan karena menurun kualitasnya. Jadi dibedakan. Pak Hari nanti baper, jangan salah mau dilakukan. Kalau jenengan memang masih berkualitas, tapi memang sudah harus selesai. Kalau jenengan mau nambah, mau nggak sih? Ada kan program nambah itu? Oh nggak ada sudah ya Pak ya. Jadi pengen jadi tenaga sukuan lagi Pak. Oke, jadi pada saat kita menghadapi seperti itu apa yang kita lakukan? Klik kanan. Kita memperbaiki, apapun kondisinya kita harus perbaiki. Jadi mobil nggak ada mesinnya, nggak ada bannya, gimana bisa jalan lagi, ya kan? Jadi pada saat pergantian tahun ini di Lokakarya Mini pertama, disitulah kita memperbaiki organisasi tadi supaya bisa berjalan dengan mulus di tahun berikutnya. Nah, kita bicara di 2023. Mana yang 2022 kemarin kurang maksimal jalannya, kita perbaiki supaya nanti di 2023 bisa berjalan lebih lancar. Klik. Seperti yang sudah saya sampaikan di tahun kemarin, ya, kita punya 3 hal, ya, kita punya 3 hal yang harusnya itu kita pahami dan kita lakukan. Yang pertama yaitu work professionally, bekerja secara profesional.
apapun background panjenengan, apapun kesibukan panjenengan di luar sana, apapun tanggung jawab Anda di sini, jenengan harus bisa mengemban tanggung jawab itu dengan secara profesional. Kita semua punya kehidupan masing-masing. Selain pekerjaan di sini, kita punya kehidupan masing-masing. Di mana kehidupan itu bisa jadi mempengaruhi profesional kita dalam bekerja di sini, betul nggak? Kita semua punya kesibukan lain selain kesibukan bekerja di sini, betul nggak? Tapi bagaimanapun juga seharusnya itu tidak boleh mempengaruhi profesionalisme kita bekerja di sini. Ya, next. Yang kedua adalah memiliki karakter atau pribadi personalitas yang baik. Ya, apapun problem yang panjenengan hadapi, Anda punya banyak pilihan sikap. Anda bisa bersikap apatis, Anda bisa bersikap cuek, Anda bisa marah, Anda bisa nggak respect ke orang lain. Itu adalah pilihan Anda. Tapi bagaimanapun juga seharusnya kita harus memilih sikap yang baik kepada siapa saja. Kita nggak suka dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Dokter. Sampaikan itu dengan baik. Jangan iya toh, siap-siap toh, tapi glembosi, kan itu ada terjadi. Anda punya masalah dengan teman kerja Anda, akhirnya membuat panjenengan tidak bisa maksimal dengan pekerjaan. Jadi jadilah pribadi yang baik, ya, dengan menerapkan tadi good personality. Jadi berhubungan juga dengan yang pertama tadi, bersikap profesional, ya, dan memiliki kepribadian yang baik. Ya. Yang ketiga, selalu belajar. Ya, jadi jangan berhenti merasa puas dengan kemampuan yang Anda miliki sekarang. Belajarlah, berkembanglah menjadi pribadi yang selalu bertumbuh. Seiring berjalannya waktu menjadi pribadi yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya, bukan hanya pribadi yang sudah mentok itu aja. Jangan merasa lebih pintar dari yang lain dan jangan merasa lebih bodoh dari yang lain. Kalau Anda merasa lebih bodoh dari yang lain, itu menyebabkan panjenengan menjadi pintar. Tapi kalau panjenengan merasa lebih pintar dari yang lain, panjenengan merasa angkuh. Jadi jangan merasa lebih pintar dan jangan merasa lebih bodoh. Tapi tetaplah berkembang, tetaplah belajar. Gitu. Kira-kira hal semacam ini sulit nggak sih? Atau ini hanya sebatas klise-klise bagus yang hanya dilihat sebagai teori, atau kira-kira bisa diaplikasikan? Menurut panjenengan gimana? Saya kira nggak terlalu sulit sih. Ya, dan ini saya kira bukan hanya diaplikasikan di lingkungan kerja sih. Ya kan? Di rumah tangga pun kita sebagai yang cowok ya, sebagai kepala rumah tangga juga harus seperti itu. Panjenengan harus tampil lebih excellent di hadapan anak-anak panjenengan, di hadapan istri panjenengan. Yang ibu-ibu juga gitu, ya kan? Menjadi pribadi yang lebih bagus di mata anak-anak, di mata suami kan positif juga, ya kan? Dan dari semua yang kita bicarakan ini, next, perjuanganmu adalah sejarah. Artinya, apapun yang panjenengan torehkan di sini, bagaimana kinerja Anda di sini, itu adalah sejarah yang panjenengan ciptakan untuk dirinya panjenengan sendiri. Panjenengan akan tampil hebat, tampil nggak hebat, tampil jelek, itu keputusan ada di tangan panjenengan. Jadi pada saat panjenengan bekerja dengan baik, nanti sejarah akan mencatat panjenengan sebagai pribadi yang baik selama bekerja di sini. Ya. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang buruk, bertabiat jelek, sakarepe dhewe, kerja sakenake dhewe, ya nanti sejarah akan mencatat panjenengan sebagai pribadi yang seperti itu. Mungkin Dr. Agus akan ngomel begini begitu hanya sebatas yang panjenengan dengar, tapi sejarah akan mencatat itu. Semua saksi akan melihat bahwa panjenengan akan seperti itu. Kalau kita menjadi pribadi yang bagus, kinerjanya bagus, ya semua orang pun walaupun tidak memberikan pujian, semua orang akan melihat bahwa panjenengan adalah pribadi yang bagus. Jadi sejarahnya panjenengan itu tergantung bagaimana panjenengan menjalaninya. Ya. Jadi tidak usah menunggu teguran, tidak usah menunggu pujian, tapi bagaimanapun juga sejarah akan mencatat panjenengan sesuai dengan perilaku panjenengan semua. Gitu. Jadi saya berharap dengan pergantian tahun ini kita bersama-sama bisa menjadi lebih
baik. Ya, jadi saya tidak merasa menggurui panjenengan karena saya pun merasa diri saya tidak lebih baik dari panjenengan. Jadi jangan berpikir bahwa saya menggurui panjenengan, tidak. Ya, jadi mari kita bersama-sama lebih baik menggalang komitmen, dan nanti di akhir sesi ini akan ada tanda tangan. Bahwa kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja kita dan mematuhi semua peraturan yang diberlakukan di sini. Ya, karena kita sedang berada di instansi resmi, jadi di situ ada aturan yang sedang berlaku dan kita harus bersedia mematuhinya, bukan bekerja seenaknya sendiri. Gitu. Maka bisa dipahami? Dan sebenarnya seperti ini didengarkan oleh semua karyawan. Kebetulan tadi saya turun ke bawah ambil air, saya melihat teman-teman di bawah ada yang santai-santai guyon-guyon. Di rawat inap juga ada teman-teman yang santai nonton YouTube. Saya nggak tahu apakah mereka merasa nggak penting menghadiri loka karya ini atau bagaimana, saya nggak paham. Dan saya pun nggak menegur. Jadi saya berharap untuk selanjutnya, kalau teman-teman tidak ada pelayanan, tidak disibukkan oleh pekerjaan lain yang mengharuskan panjenengan meninggalkan ruangan ini, kita berharap semuanya bisa hadir di sini. Ya, ya. Mungkin memang nggak penting apa yang kita bicarakan, tapi bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang perlu disampaikan. Ya. Itu ya. Jadi mohon maaf, tipe saya itu mungkin orang yang suka bicara deep talk. Deep talk itu bicara yang pengen mengena hati, bukan sekedar basa-basi. Jadi saya berharap dengan apa yang saya sampaikan ini bisa mengenai ke hatinya panjenengan semua. Jadi bukan hanya sekedar ini harus gini, harus gitu, nggak boleh gini, nggak boleh. Tapi saya ingin menyentuh hati panjenengan semua, lalu bisa membuat panjenengan menjadi lebih baik di tahun 2023 ini. Itu harapan kita semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik. Dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023 bertempat di Aula Puskesmas Sumber Beringin telah berkomitmen bersama dalam rangka peningkatan mutu layanan dan mutu kinerja UPTD Puskesmas Sumber Beringin dengan berjanji 1. Bersedia meningkatkan kualitas kinerja 2. Bersedia mematuhi segala bentuk peraturan yang diberlakukan di UPTD Puskesmas Sumber Beringin. Terima kasih. Penandatanganan komitmen dimulai dari Bapak Kepala Puskesmas dengan Ketua Tim Mutu.